Setan Merah kena double kill. Sudah kalah, Lisandro Martinez cedera parah. Meriam London libas habis Manchester Biru. King Barca menang susah payah. Drama Derby della Madonnina. Aston Villa resmikan Marcus Rashford. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! MU versus Crystal Palace, Setan Merah takluk 0-2. Manchester United kembali ke jalur negatif di Liga Inggris. MU dipaksa menelan pil pahit usai ditumbangkan Crystal Palace 0-2 di kandang sendiri. Kedua gol dicetak oleh Jean-Philippe Mateta di menit ke-64 dan di menit ke-89. Dengan hasil ini, MU kembali ke peringkat 13 klasemen dengan 29 poin dari 24 pertandingan di bawah Crystal Palace di posisi ke-12 dengan 30 poin. Brentford versus Tottenham, The Lily-Whites menang 2-0. Tottenham Hotspur menyudahi puasa kemenangan di Liga Inggris. Melawat ke markas Brentford, The Lily-Whites menang 2 gol tanpa balas. Kedua gol Tottenham dicetak oleh gol bunuh diri Vitaly Janelt di menit ke-29 dan Pape Matar Sarr di menit ke-86. Dengan hasil ini, Tottenham kini berada di posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 27 poin dari 24 laga. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-11 dengan 31 poin dari 24 laga. Arsenal versus Manchester City, meriam London menang telak 5-1. Arsenal versus Manchester City berlangsung di Emirates Stadium. Tuan rumah memimpin 1-0 di babak pertama lewat Martin Odegaard. City sempat menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol Erling Haaland di menit ke-55. Arsenal kemudian membalas dengan 4 gol melalui Thomas Partey di menit ke-56. Miles Lewis-Kelly di menit ke-62. Kai Havertz di menit ke-76. Dan Ethan Nwaneri di menit ke-90 plus 3. Skor telak 5-1 untuk kemenangan Arsenal pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, The Gunners tetap berada di posisi kedua dengan raihan 50 poin, sementara City di posisi keempat dengan raihan 41 poin. Barcelona versus Alaves, Blaugrana menang susah payah. Barcelona menjamu Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga. Blaugrana susah payah menang 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Robert Lewandowski di menit ke-61. Dan dengan hasil ini Barcelona tetap ada di posisi ketiga dengan 45 poin, sementara Alaves di posisi ke-18 dengan raihan 21 poin. Hasil La Liga Jornada ke-22 hari ini. Valencia menang 2-1 atas Celta Vigo, Osasuna menang 2-1 atas Real Sociedad, Real Betis bermain imbang 2-2 dengan Bilbao. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan raihan 18 gol. Juventus versus Empoli, comeback, Bianconeri menang 4-1. Juventus menjamu Empoli di Allianz Stadium. Tuan rumah dikejutkan tamunya dengan gol cepat Mattia De Sciglio di menit keempat. Namun tuan rumah mampu comeback dengan mencetak 4 gol lewat aksi Randal Kolo Muani di menit ke-61. Gol kedua Kolo Muani di menit ke-64.
Dusan Vlahovic di menit ke-90 dan Francisco Conceição di menit ke-90 plus 2. Skor 4-1 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Juve sementara masuk ke 4 besar dengan raihan 40 poin, sementara Empoli di posisi ke-17 dengan raihan 21 poin. Dramatis AC Milan versus Inter Milan tuntas 1-1. Laga derby della Madonnina jilid kedua berakhir dramatis. Diwarnai 3 gol yang dianulir, Inter Milan mengimbangi AC Milan 1-1 berkat gol injury time. Pada laga ini, Milan unggul lebih dulu lewat Tiani Reinders di menit ke-45. Inter menyamakan skor di menit ke-93 lewat Stefan de Vrij. Hanya menambah 1 poin, Inter masih tetap di peringkat kedua dengan raihan 51 poin. Sementara Milan ada di posisi ke-8 dengan raihan 35 poin. AS Roma versus Napoli tuntas 1-1. AS Roma versus Napoli berlangsung di Olimpico. Il Partenope berhasil memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-29 lewat aksi Leandro Spinazzola. Roma berhasil menyamakan skor di penghujung laga lewat aksi Angelino. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini untuk sementara Napoli masih di puncak dengan raihan 54 poin, sementara AS Roma di urutan ke-9 dengan raihan 31 poin. Di laga lainnya, Fiorentina menang 2-1 atas Genoa. 10 pemain Leverkusen bekap Hoffenheim 3-1. Laga Leverkusen versus Hoffenheim berlangsung di Bay Arena. Tuan rumah unggul 3 gol lebih dulu berkat gol yang dicetak oleh Victor Boniface di menit ke-15. Jeremy Frimpong di menit ke-19. Dan Patrick Schick di menit ke-51. Leverkusen harus bermain dengan 10 pemain setelah Alex Grimaldo di kartu merah di menit ke-61. Unggul jumlah pemain Hoffenheim cuma bisa menipiskan skor lewat gol Gif Orban di menit ke-62. Skor 3-1 untuk kemenangan Leverkusen pun menghiasi pertandingan. Berkat 3 tambahan poin ini, Bayer Leverkusen tetap di peringkat kedua dengan perolehan 45 poin. Sementara Hoffenheim tertahan di peringkat ke-15 dengan torehan 18 poin. Di laga lainnya, Eintracht Frankfurt bermain imbang 1-1 dengan Wolfsburg. Lisandro Martinez cedera parah, derita setan merah double-double. Lisandro Martinez harus ditandu keluar lapangan dengan berlinang air mata setelah mengalami cedera lutut serius saat Manchester United kalah dari Crystal Palace di Old Trafford. Insiden cedera Lisandro Martinez terjadi pada menit ke-77 ketika dia berusaha mengamankan bola dari Ismail Lassar. Dalam prosesnya, lutut Martinez tertekuk dengan cara yang tidak alami, membuatnya terjatuh dan kesakitan. Rekor apik Arteta. Mikel Arteta kini tak terkalahkan dalam 5 pertandingan melawan Manchester City dengan rincian 2 kali menang dan 3 kali imbang. Rekor terpanjang yang dilakukan seorang manajer melawan Pep Guardiola setelah Thomas Tuchel dan Jurgen Klopp. Lewandowski menuju musim terbaiknya di Barcelona. Gol ke gawang Alaves menandai gol ke-18 Lewandowski di Liga Spanyol musim ini atau 30 gol di semua ajang 2024-2025. Lewandowski mencapainya dalam 32 pertandingan Barcelona. Dengan demikian, Robert Lewandowski sudah dekat untuk melampaui musim tersuburnya bersama Barcelona. Musim paling produktif Lewandowski adalah ketika mengemas 33 gol dalam 46 penampilan di 2022-2023 alias musim perdananya. Galatasaray resmi perkenalkan Morata.
Alvaro Morata telah berganti klub di penghujung bursa transfer musim dingin 2025. Striker berusia 32 tahun itu memperkuat Galatasaray. Pemain asal Spanyol itu pindah ke Galatasaray dengan status pinjaman sampai Januari 2026. MU resmikan Patrick Dorgu. Manchester United resmi mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce. Dorgu dikontrak setan merah hingga 5,5 tahun ke depan. Dikutip situs resmi MU, Dorgu digayat dengan bandrol 30 juta euro atau sekitar 600 miliar rupiah. Dorgu diperkenalkan langsung di depan publik Old Trafford sebelum laga kontra Crystal Palace. Aston Villa resmikan transfer Marcus Rashford. Marcus Rashford bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman dari Manchester United. Sang pemain akan berseragam The Villains hingga Juni 2025. Villa akan menanggung 75% gaji Marcus Rashford. Dengan kepindahan ini, Rashford berharap dapat menghidupkan kembali karirnya setelah mengalami musim yang sulit bersama Setan Merah. VfB Stuttgart sulit permanenkan Alexander Nubel. VfB Stuttgart ingin mempermanenkan status pinjaman kiper Alexander Nubel dari Bayern Munich. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk memenuhi upah mantan penjaga gawang andalan Schalke 04 tersebut. Saat ini Alexander Nubel memiliki upah sebesar 10 juta euro per tahun, di mana sebagian besar gajinya masih dibayarkan oleh Bayern Munich. Nubel memiliki karir yang cukup gemilang selama menjalani masa peminjaman bersama Stuttgart. Nottingham Forest prioritaskan pertahankan pemain kunci. Nuno Espirito Santo menegaskan bahwa Nottingham Forest lebih fokus mempertahankan pemain kunci mereka ketimbang mendatangkan pemain baru. Hari terakhir bursa transfer di City Ground kemungkinan akan berjalan relatif tenang. Nottingham Forest sebelumnya telah banyak melepas pemain pinggiran. Sang pelatih tetap tenang dan menegaskan bahwa klub hanya akan melakukan bisnis jika itu benar-benar meningkatkan kualitas tim. Arne Slot beri kabar terbaru soal cedera Trent. Liverpool asuhan Arne Slot meraih kemenangan 2-0 atas Bournemouth. Namun ada kekhawatiran terkait cedera yang dialami Trent Alexander-Arnold. Bek kanan andalan Reds itu harus ditarik keluar lapangan lebih awal setelah mengalami cedera yang tampak seperti masalah pada hamstring. Slot memberikan kabar terbaru mengenai kondisi pemainnya tersebut. Menurutnya, bukanlah pertanda baik jika seorang pemain meminta pergantian pemain. The Reds hanya bisa berharap agar ia segera pulih dan kembali memperkuat tim. Apa kabar kontrak baru Mohamed Salah? Manajer Liverpool Arne Slot meyakini bahwa Mohamed Salah memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam menentukan arah masa depannya. Salah yang saat ini berusia 32 tahun akan segera berakhir kontraknya dan telah mengisyaratkan kemungkinan musim ini menjadi akhirnya di Anfield. Slot berharap agar Salah tetap setia di Liverpool meski godaan tawaran dari luar semakin menggoda. Performa konsisten yang ditunjukkan oleh Salah tak lain menjadikannya tulang punggung Liverpool. Pemecatan di Chelsea mungkin yang terbaik bagi Graham Potter. Graham Potter mengungkapkan bahwa pemecatannya dari Chelsea pada April 2023 mungkin adalah keputusan terbaik untuk karirnya. Potter tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dengan pemain seperti Cole Palmer yang baru bergabung setelah ia dipecat dan kini menjadi pilar penting bagi The Blues. Meskipun kecewa dengan pemecatannya, Potter mengakui bahwa pengalaman itu telah membantunya berkembang. Posisi baru Kobbie Mainoo ancam karir Mason Mount.
Posisi bermain Kobbie Mainoo di Manchester United bisa berdampak buruk pada perjalanan karir Mason Mount di Old Trafford. Mainoo yang biasa berperan sebagai gelandang bertahan menunjukkan potensi menyerangnya dalam peran baru di posisi nomor 10 kiri. Jika tren ini berlanjut, Mount mungkin akan kesulitan mempertahankan tempatnya di starting 11. Jika hal ini terjadi, transfer Mount yang sempat dinilai sebagai langkah strategis mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Matheus Cunha pilih bertahan di Wolves. Cunha mengakhiri spekulasi yang mengkaitkannya dengan kepindahan dari Molineux sebagaimana ia menandatangani perpanjangan kontrak di Wolves. Pemain asal Brazil itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal dan kabarnya sangat ingin hengkang ke klub London tersebut. Tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai antara kedua klub. Sosok Brazil tersebut telah berkembang menjadi pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak klub. Ia telah mencetak 11 gol dan mencatatkan 4 assist dalam 23 pertandingan Liga Primer musim ini. Davide Calabria tinggalkan Milan dengan linangan air mata. Musim ini merupakan musim yang aneh bagi Davide Calabria setelah Kyle Walker direkrut. AC Milan bersedia mendengarkan tawaran dan Bologna memanfaatkan kesempatan itu. Kini kesepakatan telah dicapai antara kedua klub dengan kompensasi 1-2 juta euro dan sang pemain menerima tawaran tersebut. Saat meninggalkan Milanello, Calabria sangat emosional dan meneteskan air mata. Dia mengakui sulit meninggalkan Milan. Bagaimanapun juga, dia tumbuh besar di akademi sebagai penggemar Milan sejak kecil. Al Ittihad masih penasaran dengan Frenkie de Jong. Al Ittihad mendatangkan pemain muda berbakat Unai Hernandez dari FC Barcelona pada bursa transfer musim dingin ini. Namun tampaknya klub Arab Saudi tersebut belum selesai mencari pemain berbakat di skuad Barca dengan pemain lain yang menjadi agenda mereka. Al Ittihad sangat tertarik pada gelandang dan kapten Barcelona Frenkie de Jong dan bisa kembali untuknya di musim panas. Meskipun ada keraguan tentang apakah ia bersedia pindah ke Arab Saudi, mereka kini punya waktu hingga musim panas untuk mencoba meyakinkannya agar pindah. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!